alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, kesehatan serta kesempatan sehingga saya di sini dapat menyelesaikan tugas dari kebijakan sektor publik. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Sebelum saya memaparkan isi dari rangkuman saya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurniatun Aini dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4 Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, saya akan memaparkan isi dari rangkuman buku kebijakan sektor publik dari edisi 2000 sampai sekarang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan sektor publik. Kebijakan sektor publik sangat luas, mencakup dari berbagai bidang dan sektor, yaitu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Di samping itu juga dilihat dari hierarkinya. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, dan lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Secara terminologi, kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari bagaimana cara kita mengartikannya. Menurut Robert Easton, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut salwes tentang policies sciences, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Thomas Day adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah sedang mengalami suatu masalah publik. Misalnya, pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak. Itu merupakan salah satu contohnya. Arti penting studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat, yakni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh, sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya. Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia, dan faktor yang dan sebaliknya. Studi kebijakan publik juga dapat menempatkan kebijakan publik sebagai independen variabel, sehingga berusaha mengidentifikasi dampak dari suatu kebijakan publik. Sebagai contohnya, studi ini menganalisis apa dampak dari kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu contohnya.
Dan lanjut, meningkatkan profesionalisme praktisi, membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik. Dengan mempelajari kebijakan publik, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Lanjut, berguna untuk tujuan politik. Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses dengan kebijakan publik sangatlah mencangkup banyak hal. Menurut Nugroho ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu yang pertama, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Lanjut, kategori kebijakan publik. Ada beberapa kategori kebijakan publik yaitu sebagai berikut menurut beberapa ahli, yaitu James E. Anderson sebagaimana dikutip oleh Soeharno menyampaikan kategori kebijakan publik, yaitu yang pertama kebijakan substansi dan kebijakan prosedural, yang kedua kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Yang ketiga, kebijakan material dan kebijakan simbolik. Dan yang keempat, kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat. Menurut Solihin Abdul Wahab, sebagaimana dikutip oleh Soeharno, mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagaimana tindakan yang mengarah pada tujuan. Ketika kita dapat merincikan kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, tuntutan kebijakan, yang kedua, keputusan kebijakan, yang ketiga, pernyataan kebijakan, yang keempat, keluaran kebijakan, yang kelima, hasil akhir kebijakan. Lanjut, saya akan menjelaskan kerangka analisis kebijakan. Analisis kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi bersifat multidisipliner karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an, terutama dengan terbitnya tulisan dari Harold de Norrie yang kuat memiliki posisi yang kuat untuk dapat mengkritik dari lawan-lawan politik. Lanjut, sebagainya kebijakan publik tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju dapat setuju, karena kebijakan publik seperti itu tidak akan mudah untuk dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik. Sekian dari saya tentang pemaparan buku kebijakan sektor publik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.